Halo Sineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini kebagian jatah membahas sebuah film yang bisa disebut karya anak bangsa ya. Ini tapi true karya anak bangsa beneran, yang beneran bisa dibanggakan. Bukan film yang self-proclaim sebagai karya anak bangsa kemudian berharap didukung dengan sebutan itu walaupun kualitasnya nggak bagus, bukan yang kayak gitu. Ini beneran truly karya orang Indonesia yang akhirnya patut dibanggain lah, karena dia tuh ngedirect sebuah film Hollywood yang bukan ecek-ecek. Ini sequel dari sebuah film yang lumayan punya reputasi positif lah, yaitu lu semua pasti udah pada tahu, ada Nobody 2 yang dibikin sama the one and only Timo Tjahjanto. Dan so far Nobody 2 dapat review lumayan positif. Gue lihat skor pertamanya dari Rotten Tomatoes itu sampai 82%. Ya mungkin ini nanti akan turun, tapi overall awal yang bagus lah. Skor pertamanya tuh nggak jauh beda lah sama skor finalnya Nobody yang pertama, itu 84% kalau nggak salah. Nah, apa perbedaan yang ditawarin Nobody 2 ini kalau dibandingin Nobody 1? Itu kan pertanyaan yang paling penting. Apakah dia sequel yang sebatas ngulangin film pertamanya yang lumayan sukses, atau dia nawarin sesuatu yang baru? Kalau buat gue simpelnya gini, kalau Nobody yang pertama yang tahun 2021 ya, yang BTW bisa lu tonton di Apple TV kalau yang belum nonton dan pengen nonton itu dulu sebelum nonton yang kedua ini. Kalau Nobody 1 itu nyorotin sisi personal karakternya, sisi dia secara individual lah, semacam proses aktualisasi diri dari karakter utamanya, lebih ke individu. Sedangkan Nobody 2 itu lebih banyak masukin elemen kekeluargaan. Jadi gimana si karakter utamanya, si protagonisnya itu setelah kebutuhan personal dia akhirnya terpenuhi lagi kan, karena di film pertama kan dia stres tuh, pensiun jadi pembunuh, jadi kerja kantoran, hidupnya ngebosenin, dan akhirnya setelah berbagai macam perkelahian itu dia bisa kembali mengaktualisasi dirinya, terpenuhi lah kebutuhan personal dia, hasrat dia akan kekerasan itu sudah terpuaskan, intinya gitu. Secara individu prosesnya udah kelar. Nah, sedangkan di yang kedua ini dia itu harus menjalankan peran sebagai bapak sekaligus suami. So di film yang kedua ini si Hutch Mansell yang diperanin Bob Odenkirk itu udah nggak lagi kerja kantoran, dia kembali ditugaskan ya buat menuntaskan banyak misi rahasia oleh pemerintah yang mengharuskan dia ngebunuh orang ini, merusak tempat itu. Intinya kayak tadi gue bilang, hasratnya terhadap kekerasan itu sudah terpuaskan. Nah, masalahnya sekarang giliran si istri Becca yang diperanin Connie Nielsen yang mendadak itu punya banyak keluhan. Jadi kalau di film pertama misal lu inget ya, adegan openingnya itu kan gambarin gimana si karakternya Bob Odenkirk ini, si Hutch itu ngelewatin hari-harinya dengan monoton. Pakai montage tuh, ada tulisan Monday, Tuesday, Wednesday dan segala macam yang ngeliatin keseharian dia, rutinitas dia itu monoton. Gitu-gitu aja. Nah, di sini sama, adegan itu diulangin, tapi bedanya yang ngerasain kemonotonan, yang ngerasain bosen itu si istri, karena dia ngerasa di sini si Hutch itu udah nggak punya waktu, dia udah balik lagi jadi agen pembunuh pemerintah dan udah nggak punya waktu buat keluarganya. Dan dari situlah muncul ide brilian dari si Hutch, kita sekeluarga harus liburan ke tempat yang dulu pada saat dia kecil itu pernah dikunjungin sama bapaknya dan adiknya ya, yang adik angkat itu. Tapi bukannya bisa santai, dia malah harus menghadapi penjahat keji yang bernama Landina yang diperankan sama the legendary Sharon Stone. Suka Sharon Stone di sini, kayak dia itu sangat bersenang-senang. Dia tahu kalau dia lagi memerankan villain yang over the top, yang kejam, yang serem tapi over the top, dan dia nggak berusaha terlalu serius meranin karakternya. Yang penting slay, yang penting itu seru, yang penting asik. Kayak dia tuh mau ngebunuh orang joget-joget dulu. Nah, itu gue suka. Walaupun gue masih ngerasa sebenarnya di urusan action scene karakter si Landina, si Sharon Stone ini masih agak-agak kurang dimanfaatkan secara maksimal lah. Mungkin banyak dari lo yang akan ngerasain perasaan ganjel atau kecewa yang sama ya, karena kayak udah nunggu-nunggu ini Sharon Stone berantemnya gimana nih, kan disimpan buat klimaks ya dia tuh. Sebelum klimaks tuh dia nggak turun ke lapangan, di balik layar doang. Nah, begitu di klimaks ditunggu-tungguin gimana berantemnya, cuman kayak gitu aja ternyata. Ya tapi nggak apa-apa lah, soalnya kayak tadi gue bilang ya, Sharon Stone mainnya fun banget. Jadi walaupun pada saat action tuh karakternya kurang dimanfaatin, at least tiap dia nongol di layar itu keren. Kalau ngomongin cerita sih sebenarnya masih sama ya, sama pola-pola film action yang dengan tambahan komedi, unsur keluarga, sebenarnya masih nggak jauh beda sih. Plotnya itu generik banget dan sebenarnya bukan sesuatu yang cukup kuat lah buat ngejaga intensitas filmnya dari awal sampai akhir pada saat actionnya itu lagi nggak nongol. Cuman buat gue yang lumayan menarik dari ceritanya ya, dari naskahnya itu adalah dari kesederhanaan dia. Nobody itu sering di compare sama John Wick. Wajar karena emang juga terinspirasi dari sana ya.
habis John Wick itu booming, banyak tuh film-film action yang pakai approach yang sama dengan gaya berantem yang mirip, dengan plot yang juga nggak jauh beda. Nobody kan juga sama tuh, satu dari sekian banyak keturunan dari John Wick ya, keturunan nggak langsung. Cuman bedanya kalau John Wick kan kompleks banget tuh dunianya, world buildingnya itu aneh banget, banyak organisasi yang unik ini itu. Nah kalau Nobody, terutama Nobody 2 ini jauh lebih simpel. Kekuatan dia itu adalah di kesederhanaannya. Skalanya kecil di sini. Si Hutch tuh nggak harus berurusan sama organisasi kriminal yang eksentrik, yang nyentrik, yang punya rules tersendiri. Dia nggak harus terjebak di konspirasi apalah. Simpel aja, dia seorang mantan pembunuh yang udah balik lagi jadi pembunuh dan dia harus berhadapan dengan mafia. As simple as that. Dan kayak yang udah digambarin sama judulnya, he is a nobody. Dia bukan John Wick yang masih eksis di dunia underground, yang masih dikenal sebagai Baba Yaga dan lain-lain. No, cuman seorang cowok bapak-bapak yang nggak bisa nata work-life balance, sesederhana itu. Dan dia adalah seorang suami, seorang bapak yang nggak bisa mengatur emosi. Itu kan masalah banyak ayah. Kayak di sini lo akan lihat soalnya banyak ancaman yang dialamin sama keluarganya si Hutch itu ya justru berawal karena si Hutch sendiri itu nggak bisa ngontrol emosi dia. Kayak nanti ada adegan gini yang udah nongol juga di trailernya. Hutch yang tadinya udah janji gua nggak akan berkelahi pada saat kita itu liburan, akhirnya tersulut tuh emosinya gara-gara ada orang random yang intinya bersikap buruk lah sama dua anak dia. Habis itu si Dutch pukulin semua orang yang ada di sana. Walaupun si istri udah ngomong jangan, tetap dia nggak bisa ngontrol emosinya. Pertanyaannya satu, apakah itu emang insting protection, melindungi dari seorang ayah yang bener-bener pengen melindungi anaknya karena anaknya itu diganggu, atau itu simply sebatas ego seorang cowok maskulin yang terluka yang akhirnya justru membahayakan keluarganya? Nah itu yang buat gue tuh menarik untuk direnungkan lah. Soalnya kadang kan permasalahan banyak bapak kayak gitu ya gue juga ngalamin sendiri sih. Saudara, pasangan atau anak itu mendapat perlakuan gak menyenangkan dari orang lain, udah langsung si suami, si ayah pasang badan kayak wah gue pukulin lu. Nah tapi benerkah itu yang diharapkan oleh keluarga kita? Apakah itu bener bentuk perlindungan atau itu cuman ego kita sendiri sebagai seorang cowok yang gak bisa ngatur emosi? Nah itu tuh silakan bapak dipikirkan ya. Dan menarik juga loh ngelihat seorang Timo Cahyanto itu ngedirect film dengan alur yang simple dan durasi yang singkat. Nobody 2 ini durasinya cuma 89 menit. Itu film Timo paling singkat. Even kalau lu compare sama Rumah Darah ya, yang itu film slasher biasa yang plotnya simple, itu durasinya masih lebih panjang. Rumah Darah itu 95 menit kalau nggak salah. Simple banget. Timo biasanya kan world buildingnya luas banget ya. Ada karakter A ketemu si Z, nanti ada lagi lah siapa, ada twist ini itu, konspirasi. Timo biasanya gitu, makanya film-film dia cenderung panjang tuh. Even The Big Four yang film action komedi ringan aja bisa hampir 2,5 jam kan. Jadi gue menarik nih ngelihat seorang Timo ngedirect sesuatu yang singkat. Jadi kesannya kayak dia itu lebih bisa fokus ke directing action. Dia bisa lebih explore style-style di actionnya, terus kamera worknya juga di sini tuh, koprol gitulah, lompat-lompat yang sebenarnya udah sering juga Timo liatin di film-film sebelumnya. Pokoknya kalau karakternya jatuh ke kiri, ya langsung kameranya ikut koprol ke kiri dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau lu bandingin sama action-action yang selama ini udah dibikin sama Timo, Nobody 2 ini cenderung nggak terlalu gore sih. Ya lu bandingin aja sama The Night Comes For Us, terus Shadows Trace, even The Big Four ya yang juga ngocol, itu kan gore-nya lumayan tuh. Nobody 2 sebenarnya gore-nya nggak terlalu tinggi. At least sebelum klimaks ya. Klimaksnya sih itu anjing sih. Klimaks yang gue sebutnya itu kayak versi mematikan dari Home Alone lah, tapi settingnya diubah. Kalau Home Alone di rumah, ini di taman bermain. Nah tapi sebelum itu sebenarnya kalau ngomongin violence nggak terlalu tinggi, masih lumayan painful. Beberapa adegannya kayak lu akan tetap ngelihat sedikit darah, lu akan ngelihat gigi yang copot dan segala macam, tapi nggak yang anjir gore banget, itu nggak sebenarnya. Tapi itu nggak jelek. Ini bukan gue lagi komplain, ini hanya gue stating the fact aja. Di sini Timo menawarkan hal yang lain daripada sebatas ngasih violence. Kayak misalkan dia nyelipin komedi di actionnya. Yang jelas di situ sangat-sangat terinspirasi dari film-film Jackie Chan ya, karena si Hutch itu banyak pakai properti apapun yang ada di sekitar dia. Pokoknya dia bisa menggunakan properti apapun yang ada di sekitar dia, dan itu nggak kalah fun dibandingin pada saat ada action
nampilin gore. Tapi kalau ngomongin style ya, style Timo dalam ngedirect action di sini, buat gue yang paling menonjol adalah pemakaian slow motion. Slow motion tuh udah kayak senjata curang sebenarnya sih buat banyak filmmaker di luar sana, kayak nganggapnya wah biar dramatis gue pakein slow motion aja, kan sering kesannya kayak gitu ya. Nah tapi di sini gue ngerasa Timo itu beneran tahu gimana cara pakai slow motion biar nggak overuse, biar nggak lebay, dan bisa ngasih dampak yang efektif. Ibaratnya gini, kalau di tangan filmmaker yang kurang jago, slow motion itu bisa jadi bahan baku utama kalau dimasakan tuh. Udah menu utamanya adalah slow motion. Nah sedangkan di sini sama Timo, slow motion itu sebatas dijadiin bumbu. Kayak misal nanti ada adegan action yang libatin si Harry yang diperanin RZA, ya itu adik tirinya si Hutch, dimana dia itu berantem pakai katana. Soalnya seperti biasa ya, Timo nggak akan bisa menahan diri untuk nggak masukin adegan berantem pakai pedang karena itu keren banget emang. Dan di situ pemakaian slow motionnya mantap. Tepuk tangan gue pada saat ngeliat itu. Atau pas di third act-nya ada momen romantis yang unexpected. Gue nggak nyangka sih tiba-tiba di third act itu ada wow, romantis sekali, manis sekali, dan itu pakai slow motion. Slow motionnya bikin adegan itu makin kerasa sweet, makin kerasa romantis, dramatis, tapi nggak yang bikin jijik. Dan itu diiringin pakai lagu Power of Love yang gue juga sama sekali nggak expect tuh. Genius sih Timo. Dan satu hal yang gue notes banget di film ini ya, sepanjang nonton tuh gue mikir sebenarnya, ini kok filmnya kerasa satisfying banget ya. Padahal kekerasannya nggak yang tinggi-tinggi amat. Terus sebenarnya kalau buat yang sering nonton action, apalagi action-actionnya Timo sebelum ini ya, nggak ada yang bener-bener wah gue belum pernah ngeliat adegan ini nih, nggak ada sebenarnya. Tapi somehow kerasa satisfying banget. Awalnya gue bingung kenapa ya, tapi setelah gue pikir-pikir ya karena semua orang yang dihajar sama si Hutch itu emang orang-orang yang pantas dapat hukuman. Ada penjahat kelas teri yang sebenarnya tuh dia bukan siapa-siapa, tapi dia sombong banget, seolah-olah kayak dia tuh adalah bos kriminal, ada tukang bully, ada aparat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Orang-orang itu yang dihajar sama Hutch. Jadi pada saat nonton, mampus lu semua. Gue jadi ikut mendukung si Hutch dan kerasa satisfying pada saat akhirnya si jagoan tuh bisa mukulin orang-orang tadi. Ya kalau dibandingin, gue sebenarnya masih agak lebih suka Nobody yang pertama, tapi itu simply karena ya udah itu kerasa fresh aja. Itu film pertama kan emang selalu kayak gitu ya, kerasa lebih fresh daripada sequel-sequelnya, dan itu wajar. Kalau skor buat Nobody 2 bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. Jadi silakan ditonton. Inilah karya anak bangsa yang sesungguhnya, yang beneran membanggakan, yang beneran go internasional. Jadi silakan ditonton di bioskop. Dan buat yang udah nonton, go ahead bagiin review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga input skornya di scorefilm.com. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrib sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.